7 tips budgeting untuk acara bukber buka bersama agar uang belanja tetap aman. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, begitu masuk bulan puasa, undangan buka bersama itu datangnya lebih rajin dari notifikasi belanja online. Baru bilang niat hidup sederhana, besoknya grup chat rame ngajak bukber. Masalahnya bukan di bukbernya, tapi di dompet yang kaget karena nggak diajak musyawarah. Di saat harga kebutuhan pokok lagi naik-naiknya dan pengeluaran rumah tangga makin sensitif. Salah strategi sedikit saja bisa bikin uang belanja ngos-ngosan sampai akhir bulan. Judul video ini penting banget, Bu, karena bukber sering kelihatan cuma acara makan, padahal dampaknya bisa panjang. Tanpa sadar, satu acara bukber bisa narik biaya lain seperti ongkos jalan, jajan anak, sampai rasa nggak enakan yang ujungnya pesan menu di luar rencana. Teori perilaku keuangan menyebut ini sebagai mental accounting, di mana uang dianggap kecil karena konteksnya sosial. Padahal, kalau dikumpulkan bisa jadi lubang besar di keuangan keluarga. Ibu-ibu sering kalah bukan karena boros, tapi karena terlalu pengertian. Makanya pembahasan ini bukan soal pelit atau tidak pelit, tapi soal bertahan hidup secara finansial di bulan penuh godaan. Puasa itu latihan menahan diri, termasuk menahan gengsi dan ekspektasi sosial yang kadang lebih pedas dari sambal bukber. Kalau ibu ingin tetap bisa silaturahmi tanpa drama dompet dan tanpa wajah datar pas belanja dapur, maka tips budgeting bukber ini bukan cuma relevan, tapi sudah jadi kebutuhan. Tips pertama, Bu, soal menentukan batas maksimal uang bukber sejak awal ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya paling menyelamatkan mental dan dompet. Banyak ibu yang niatnya cuma ikut 1-2 acara, tapi karena nggak bikin batas dari awal, tiap ada undangan langsung bilang iya, padahal uang belanja sudah ada posnya masing-masing. Contoh paling sering itu pas awal bulan masih pede, masih bilang, aman. Tapi pas pertengahan bulan mulai buka dompet sambil mikir, ini uang menyusutnya kok kayak es batu kena matahari. Dengan bikin batas dari awal, misalnya sekian ratus ribu khusus bukber sebulan. Ibu jadi punya rem alami. Begitu batas itu hampir habis, hati langsung mikir ulang. Bukan cuma perasaan gak enakan yang jalan. Tips kedua, Bu, memilah mana bukber yang benar-benar penting dan mana yang cuma bikin hati gak enakan itu skill bertahan hidup bagi emak-emak. Bukber keluarga inti jelas prioritas, karena kalau gak datang bisa berabe urusannya. Bukber orang tua murid juga kadang penting demi menjaga hubungan. Tapi bukber geng lama yang isinya lebih banyak pamer cerita liburan daripada silaturahmi, itu boleh banget dipikir 2 kali. Kalitanya, Bu, banyak bukber yang setelah foto bareng dan update status, besoknya juga lupa lagi. Tapi saldo rekening kita yang ingat terus sampai akhir bulan. Tips ketiga, soal gengsi menu ini sering jadi drama dalam hati, Bu. Duduk di meja restoran, buka menu, mata pengen yang enak, tapi dompet langsung batuk-batuk kecil. Banyak ibu yang akhirnya pesan mahal cuma karena takut dibilang pelit, padahal yang lain juga mikir hal yang sama dalam hati. Padahal kenyataannya, habis makan juga perut kenyang sama saja. Mau pesan mahal atau sederhana? Lebih lucu lagi, kalau setelah itu pulang sambil nyesel dan ngomel dalam hati. Tapi di depan temen, tetap senyum bilang enak ya makannya. Tips keempat, Bu. Bukber di rumah itu sering diremehkan, padahal manfaatnya luar biasa. Dengan konsep masak bareng atau potluck, biaya bisa jauh lebih ringan, ibu juga nggak perlu dandan ribet, nggak perlu mikir parkir, anak-anak bisa main bebas. Contoh realnya, uang makan di luar untuk satu keluarga bisa dipakai buat masak 2 atau 3 kali di rumah. Bonusnya, dapur jadi ramai, ketawa lebih lepas,
dan cerita ngalir tanpa diburu waktu atau pelayan yang mondar-mandir. Tips K5 Bu, biaya kecil yang sering terlupakan ini biasanya jadi biang kerok kenapa uang terasa bocor. Ongkos buat beli bensin, ongkos tukang parkir, jajan anak karena kasihan sudah nunggu lama, minuman tambahan yang awalnya bilang satu aja. Semua kelihatan receh, tapi kalau dikumpulin bisa bikin dompet merinding. Pernah kepikiran gak sih Bu, ngerasa cuman keluar sebentar, tapi pas dihitung ulang kok habisnya banyak? Nah itu biasanya karena biaya kecil ini gak pernah masuk hitungan awal. Tips ke-6, amplop khusus bukber ini kedengarannya jadul, tapi justru cocok buat emak-emak. Saat uang sudah dipisahkan secara fisik, rasa sayangnya beda. Begitu amplop mulai tipis, tangan otomatis lebih berat buat keluarin uang. Beda kalau uang dicampur di dompet atau rekening, rasanya masih banyak, padahal itu uang belanja dapur dan keperluan anak. Banyak ibu yang baru sadar setelah semua tercampur, lalu bingung sendiri kok uang belanja mingguan terasa seret. Tips ke-7 Bu, mengingat tujuan utama puasa ini penting banget, supaya kita nggak kebablasan. Puasa itu latihan menahan diri, termasuk menahan lapar mata dan keinginan ikut semua acara. Bukber memang menyenangkan, tapi jangan sampai karena terlalu fokus keluar rumah, isi kulkas di rumah malah kosong. Realitanya, keluarga di rumah yang tiap hari makan bareng itu jauh lebih penting daripada memenuhi semua undangan bukber. Kadang menolak dengan halus itu bukan pelit, tapi bentuk sayang sama keluarga dan kondisi keuangan sendiri. Bu, di titik ini kita bisa tarik napas sebentar sambil senyum kecil, bukan karena semua masalah langsung selesai, tapi karena kita sadar ternyata kita masih pegang kendali. Bukber boleh datang bertubi-tubi, undangan boleh ramai di grup, tapi keputusan tetap ada di tangan ibu. Dompet itu bukan musuh, dia cuma minta diajak musyawarah sebelum diajak makan ramai-ramai. Kadang yang bikin capek bukan acaranya, tapi pikiran sendiri yang merasa harus selalu ikut, harus selalu ada, harus selalu kelihatan mampu. Padahal ibu itu bukan mesin ATM berjalan, dan bukan juga panitia konsumsi se-Indonesia. Kalau ada 1-2 acara yang dilewatkan, dunia tetap berputar, ketupat tetap matang, dan hati ibu justru lebih ringan. Jadi pelan-pelan saja Bu, nikmati puasanya, nikmati kebersamaannya, sambil tetap sayang sama diri sendiri dan keluarga di rumah. Karena ibu yang tenang itu menular, ibu yang bijak itu menenangkan, dan ibu yang bisa mengatur uang dengan senyum. Biasanya tetap bisa tertawa walau bukbernya nggak datang ke semua undangan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.